Skripsi saya itu tahu nggak kamu berapa halaman? Berapa? 350 halaman. 300 itu isinya apa? Fotomu selfie? Enggak lah, itu enggak. Apa? Itu enggak lah. Apa fontnya kamu buat 24 ya? Agak tahu juga itu. Halo teman-teman, ketemu lagi akhirnya setelah sekian lama ya saya tidak mengupload video di channel YouTube saya. Kali ini saya pengen nyoba lagi bikin konten ya. Ini mungkin ada sedikit berbeda dengan konten-konten saya yang sebelumnya yang cukup mungkin aneh dan absurd ya. Nah ini saya sudah bersama sahabat saya ini. Namanya siapa? Namanya Pak Anif ya, namanya Pak Anif. Kebetulan rekan kerja saya di Universitas Slamet Sri, tentunya sebagai dosen, dan kebetulan juga sekarang saya menjadi dosen ceritanya. Karena saya di teknik industri, kalau Pak Anif ini di ilmu komunikasi teman-teman. Adapun kesempatan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol ya mengenai satu tema yang mungkin ini masih menjadi apa ya, kebimbangan di pikiran sebagian teman-teman kita mungkin ya, yang masih bingung mungkin ketika mau melangkah menentukan pilihan ya, yaitu saya ingin membahas kenapa kita harus kuliah ya, itu temanya. Mungkin langsung aja ya, saya pengen tahu jawaban Pak Anif. Kenapa Pak Anif harus kuliah Pak? Kalau ada pertanyaan itu gimana? Oke, baik. Tapi sebelumnya perlu menyapa ya, menyapa audiens gitu, boleh. Menyapa pelanggannya Pak Wahyu yang sekian lama ditinggalkan gitu ya. Itu penting sekali karena mungkin ada penonton yang fanatik dan resah menunggu konten yang dibuat oleh Pak Wahyu. Iya. Tadi sudah dikenalkan, ya kita sama-sama berjuang ya di kampus yang masih berkembang, masih butuh progres yang baik gitu. Betul banget. Tapi kita di sini memang harus saling sharing ya, sharing keilmuan kita atau sharing pengalaman kita, kenapa penting gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah antara mencari ilmu dan kuliah itu berbeda ya. Mencari ilmu dan kuliah berbeda. Oke. Gitu. Kalau mencari ilmu itu memang menjadi kewajiban, dalilnya banyak gitu kan. Tapi kalau kuliah itu sebenarnya tidak wajib, dan kuliah itu adalah salah satu fasilitas atau salah satu jalan untuk mencari ilmu gitu. Kuliah salah satu fasilitas, oke, begitu. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Lupa saya jadinya. Ini kenapa kita harus kuliah? Kenapa kita harus kuliah? Ya mungkin kalau kita berpikir pragmatis ya, tentu saja berkaitan dengan kita untuk melanjutkan hidup kita di masa depan. Artinya kuliah adalah sebagai alat atau sebagai berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki masa depan kita atau keluarga kita kan begitu. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa di dunia kerja kita itu kan ya, kalau sekarang mungkin ijazah SMA itu buat apa sih, kan kayaknya sudah tidak begitu dibutuhkan kan. Ya mohon maaf saja ya, tapi di bidang tertentu memang mengharuskan tingkat pendidikan yang lanjut, misalkan ya kalau dosen kan harus S2 kan, nggak mungkin S1 meskipun ya ini sepintar apapun orang itu ya ilmunya mungkin menguasai karena mungkin pengalaman, karena memang sudah dari awal sudah pinter. Tapi ya kita ketahui dunia di Indonesia itu memang based on paper ya, harus ada bukti kertas itu, dalam artian apa? Ijazah. Kalau dosen kan gitu. Sekarang juga S2 sudah banyak nih Pak. Jadi berbagai kampus semakin berkembang, keilmuan berkembang. Sebagian kampus juga mengharuskan S3, malah kan S2 sudah
sedikit di minimalisir kan begitu. Ya betul. Jadi memang kuliah itu yang penting ya, dan itu memang niatnya juga beda-beda macam-macam. Tadi ada yang memang perlu menguatkan atau menguatkan keilmuannya atau mendalami keilmuannya. Ya ada juga yang memang kalau pragmatis, tadi saya kembali ke pemikiran pragmatis ya, untuk apa ya, cari kerjaan gitu. Semacam itu sih. Berarti tapi kalau Pak Hanif nih, saya pengen kan, maaf teman-teman, jadi kemarin tuh saya sempat nyeletuk lah. Jadi kita ini agak berbeda latar belakangnya, karena sampai akhirnya kita tuh kuliah dan kebetulan sama-sama sampai S2 dan sekarang kerja di tempat sama, ternyata berbeda ya. Kemarin kan saya sempat tanya kalau Pak Hanif tuh kalau tidak salah ya, kuliah karena keinginan sendiri. Ya, betul. Kalau saya jujur tidak, saya di atas 75% karena keinginan orang tua. Nah itu saya Ya. Kenapa Pak kok bisa ingin gitu maksudnya? Oke ya tanya. Ya tadi kalau saya pribadi memang kuliah S2 itu karena keinginan pribadi. Kalau anu Pak, S1 dulu mungkin. S1 kalau S1 dulu memang pengen kuliah tapi ikut-ikutan Pak. Ikut-ikutan. Jadi bahkan saya dulu diancam sama orang tua saya. Kalau kamu nggak kuliah, ya wis nukang itu apa sih? Kalau di Jepara kan furnitur ya, pengrajin ya. Kebetulan dari Jepara nih. Pengrajin furnitur itu kan istilahnya di sana itu tukang kayu. Kalau kamu nggak mau kuliah ya udah tukang kayu aja. Tapi pada akhirnya saya memilih untuk kuliah. Ya, kuliah, dan begitu pun juga kita saat ini prodi juga bingung. Ya karena apa ya? Biasalah dinamika remaja itu sangat-sangat luas Pak, apalagi nanti masuk dunia kampus ya. Mungkin ketika kita lulus SMA itu paradigma kita masih kayak anu ya Pak, pemikiran kita itu masih gimana? Mungkin pas lulus SMA tuh kayak bingung memilih, bingung mau kemana itu. Dan memang kita juga menemukan ya mahasiswa kita banyak yang masih belum mengetahui ini apa orientasi kita kuliah di prodi A, prodi B, misalkan di prodi itu apa waktu itu ya kan namanya di saya misalkan komunikasi kan gitu. Kan beda banget ya sama sekolah ya. Iya betul. Nah makanya dulu yang familiar di kampus saya kan ya PAI ya, pendidikan agama Islam ya. Kebetulan Pak Hanif ini di Unisnu. Nah, ya sekarang Unisnu ya. Dulu Inisnu. Oh Inisnu ya. Dulu institut ya, sekarang institut, sekarang universitas. Jadi saya masuk pertama daftar tuh prodi PAI Pak. PAI. Unisnu ya. Memang langsung ke situ ya, nggak nyoba kampus lain? Enggak. Okay. Karena ya tadi teman-temanku kebanyakan di sana. Ya, karena kita kan belum punya pengalaman banyak ya. Jalur-jalur yang lain tidak sebanyak sekarang. Dulu kan ya jalur-jalur pendidikan itu sangat terbatas. Nah, pada akhirnya ya memang satu-satunya kampus di Jepara kan Unisnu itu ya. Jadi ya saya milih di sana dengan teman-teman SMA banyak di sana juga gitu. Pertama masuk tadi saya jelaskan di PAI, tapi saya orangnya itu nggak suka nggak suka situasi kelas itu ramai. Misalkan satu kelas itu isinya 30 dan 35 atau idealnya mungkin 35 ya kalau kampus itu. Nggak suka karena apa? Saya merasa saya kurang diperhatikan oleh dosen. Oh iya. Jadi keseriusan saya dalam belajar itu kurang. Begitupun juga keseriusan dosen dalam menanggapi misalkan pertanyaan atau memberikan bimbingan ke mahasiswa itu kurang. Oke. Nah, itu alasan dari sekian alasan ya, itu salah satu. Tapi itu yang mendasari saya untuk pindah prodi pada akhirnya. Oh berarti waktu itu dirimu udah kuliah di PAI? Belum sampai kuliah, tapi gini. Udah milih. Saya hari ini daftar, besoknya saya pindah, gitu. Belum sampai masuk gitu. Ya. Jadi hari ini daftar di PAI, besoknya saya pindah ke waktu itu prodinya itu kan ada 3 ya. PAI,
komunikasi dan penyiaran Islam. Gitu. Kalau anak-anak UIN mesti tahu lah, tahu itu KPI ya. KPI terus sama apa Sasiah. Oh iya. Sasiah. Berarti karena hari ini daftar kok di PAI kelihatan rame terus pindah. Iya. Jadi apa sih alasannya? Kenapa harus kuliah? Kalau mana tadi? Karena ya, itu kan kita flashback jauh ke belakang ya, S1, S2. Enggak, tadi berarti apa sih kesimpulannya karena apa sih? Oh, karena S1 itu kesimpulan saya kuliah ya karena itu tadi dipaksa, diancam karena ancaman orang tua juga. Oh karena ya. ancaman. Tapi kalau yang S2 beda cerita lagi. Berarti kurang minat kalau misalnya harus menekuni ukir mungkin ya pada waktu itu ya. Walaupun sebenarnya peluang bisnisnya di sana besar ya. Besar. Ya, karena orang tua aku juga dulu kan pengrajin ya, Kebetulan punya lah beberapa pegawai begitu. Tapi dulu juga sempat iseng, artinya iseng itu ya anak-anak biasa lah waktu SD itu pulang sekolah main belajar ngukir dan kayaknya saya nggak bakat gitu ya. Oh iya ya terus macam itu. Jadi ya memutuskan untuk sekolah aja. Oke. Dan tapi dari diri Pak Anif pun nggak mengelak ya, maksudnya ketika diancam itu nggak mengelak terus nggak mau gitu enggak ya? Tapi it's fine, jalani aja gitu ya, dan betul. Enjoy gitu ya. Dan setelah ikut ternyata ya ngalir aja, asik ya. Jadi itu ya ternyata. Kalau jujur ini saya juga sharing ya Pak. Kalau saya kan agak beda. Jadi kalau saya dulu Pak itu anti banget sama yang namanya kuliah itu. Jadi saya kan kalau Pak Anif dari SMA atau mana? Aku dari MA, Madrasah Aliyah. Kalau saya dulu dari SMK soalnya, SMK SMTI namanya, Sekolah Menengah Teknologi Industri. Itu kebetulan diarahkan buat kerja. Nanti mindset saya dan teman-teman itu saya kira mayoritas ya kerja. Lulus SMK ya kerja. Kalau enggak ya usaha. Terus saya tuh wah anti banget yang namanya kuliah. Dalam pikiran saya waktu itu kuliah tuh buang waktu dan buang duit. Itu wes aku nggak mau Pak. Percuma buang waktu berapa 4 tahun ya paling cepat 4 tahun. Duit karena waktu itu kita masuk 2011 paling puluhan juta lah, kalau sampai lulus rata-rata waktu itu kalau di kuliah yang tempatnya mahal itu paling seperti itu. Tapi ya, akhirnya saya juga kayaknya nggak Pak, akhirnya bisa sampai sekarang. Jadi kalau saya cenderung dorongan orang tua. Jadi dalam hati dan pikiran saya anti sama yang namanya kuliah. Tapi saya itu, saya banyak sombong ya. Tapi memegang prinsip perintah orang tua itu nomor 1 ya. Selama perintahnya baik, selama nggak ada punya saya ini kesempatan saya buat birrul walidain ya, berbakti ya, dan ternyata setelah saya jalani ya saya nggak menyesal karena pikiran saya belum tentu saya di kesempatan lain bisa kesempatan kuliah S1 mungkin atau makan sampai S2 dan kan dibiayai juga ya. Kalau Pak Anif kan S1 ya, S1 selesai itu langsung nggak ke S2? Enggak langsung. Saya itu jaraknya hampir 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya lulus S1 kan 2013 sama saya. 2013. Saya baru kuliah itu S2 itu 2015. Dan memang ya kenapa harus ke pending ya karena saya kerja waktu itu ya. Saya kerja dulu karena komitmen saya itu waktu itu memang pengen kuliah, S2, pengen kuliah. Sejak kuliah S1 sudah termindset harus S2. Harus S2. Ya karena memang ini kan berangkat dari cita-cita ya. Memang dari dulu itu pengen jadi dosen lah. Oh ya, oke. Berarti mau menjadi dosen. Tapi prinsip saya akan kuliah dengan biaya sendiri. Prinsip saya itu. Oke. Jadi
S1 sudah dibiayai meskipun ya kadang ikut bisa nyambi juga, nyambi bantu dikit-dikit, ikut proyek gitu kan, proyek semacam itu. Tapi yang S2 meskipun nih sebagai orang tua pasti ketika anaknya pengen lanjut kuliah pasti mereka tidak sanggup mengatakan tidak boleh. Saya yakin itu. Ya itu juga orang tua saya. Mesti diusahakan buat anak. Iya, pasti diusahakan. Tapi meskipun demikian sebaiknya nih ya kalau misalkan kita ini sudah usia berapa ya, usia mungkin 22-23 kan, kayaknya nek bahasa Jawa ini saru. Saru kayaknya kurang etis ketika masih minta orang tua kan gitu. Meskipun pada akhirnya dalam perjalanan misalkan ketika kita sulitan itu pasti kan kita larinya kepada orang tua. Tapi paling tidak niat kita di awal itu berupaya untuk membiayai diri sendiri gitu. Semacam itu ya. Dan apa sih ya, kalau kita biaya sendiri itu rasanya puas Pak, puas dan mungkin Pak jadi tanggung jawab juga. Iya, lika-likunya kita kerasa. Jadi kita tuh punya semacam, kalau kita bicara sekarang self reward ya sekarang yang lagi tren itu kan, kita merasa sangat puas gitu loh. Oh, saya itu bisa kuliah sendiri loh. Kalau kita merenung sendiri ya, saya itu pencapaian kita itu ya itu gitu. Daripada saya kuliah dibiayai loh kayak misalkan ya. Ternyata kan kayaknya enggak. Ya ini mohon maaf sih ya, maaf ya. Tapi ya enggak ya ini ungkapan yang sebenarnya tidak bisa dirasakan oleh teman-teman yang mungkin mempunyai biaya orang tuanya punya kemampuan yang lebih daripada saya waktu itu misalkan ya. Nah, ini bukan mengkontradiksikan, tapi ini ya pembelajaran mungkin teman-teman yang di rumah yang dimanapun ketika dalam kondisi seperti saya mungkin ya kalau mungkin belum pernah masih mempertanyakan pencapaian saya tadi kita membiayai diri sendiri, kita kuliah dengan biaya sendiri, atau bahkan mungkin beasiswa pun itu kan bagian dari reward kita kan begitu kepada diri sendiri. Dan bahkan dulu saya sebenarnya kuliah S2 itu pengennya apa sih? Beasiswa sebenarnya. Tapi ya mungkin Tuhan memberikan jalan lain lah dengan biaya sendiri gitu kan. Saya harus berangkat ke Jakarta, kerja di sana dulu, ya kan? Kerja di sana dulu. S2 juga di sana. S2 di sana, jadi ya istilahnya kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah itu kan sama saja sebenarnya. Anggap aja itu beasiswa dari Allah. Ya betul. Nah, itu betul lah semacam itu. Nah ini beda lagi sama kasus saya ya. Kalau tadi saya S2 karena dorongan, S1 maksudnya. Lagi-lagi itu kejadian terulang ketika saya mau S2. Saya S1 itu udah molor Pak ini tepat ya. S1 tepat. Aku molor tadi sampai 10 semester 10 selesai. Ternyata keinginan orang tua saya itu nggak berhenti di situ. Terutama yang lebih mendorong itu bapak sih. Kalau ibu itu cenderung ngikut ya. Disuruh S2, wah saya udah berontak otak saya. Saya S1 aja 5 tahun nih, S2 gimana nih? Kejadian beneran 3,5 tahun, hampir 2 kali waktu normal ya. Berarti hampir 2 kali. Sudah tetap kampus ya. Hampir 2 kali waktu normal, kejadian beneran. Tapi ya, jadi waktu itu bapak saya ngomong, kamu lanjut S2. Wah, nggak usah Pak, biayanya mahal. Saya juga nggak bakat, nggak bakat sama apalah penelitian itu apalah skripsi itu nggak bakat. Tapi bapak bilang, kamu nurut aja, kuliah daftar. Kalau nggak keterima, terserah kamu mau kerja. Namanya kuliah S2 pasti keterima. Kampus kan dapat duit ya. Pasti keterima. Nah, akhirnya daftar, tes, keterima, masuk. Saya mencoba. Saya lagi-lagi pikiran saya itu Pak, waktunya birrul walidain. Saya meredamkan ego saya untuk bekerja. Kalau kan kadang kita saya waktu kuliah S1 aja ya, ketemu teman-teman yang SMK ini yang udah pada kerja tuh minder gitu. Mereka udah megang duit,
mungkin nikah, punya anak gitu. Kita masih berkutat dengan akademik. Habis itu belum kerja tetap, ya mungkin nyambi sedikit ya, belum kerja tetap, jadi kayak gimana gitu, kayak ngerasa timeline hidupnya ketinggalan saya tuh. Harusnya kemarin saya mungkin bisnis atau kerja, mungkin aku udah bisa nabung, dan ini aku jadi untuk teori, merasa ketinggalan kadang ya gimana gitu. Malah ketunda lagi S2. Tapi ya wis nggak apa-apa lah. Kira-kira ketundanya kenapa ya? Karena memang buntu riset atau karena yang lain gitu? Kalau aku kayaknya kemampuan sih. Kalau kebuntuan dalam riset kan mungkin hal yang umum ya. Kemampuan sama keinginan. Jadi yang sering terjadi itu gini, ketika saya awal S1 dan awal S2 itu sama, saya tuh udah teguh nih, dia itu udah teguh, selesai tepat waktu nih. Ternyata gagal di S1, harusnya 4 tahun, 5 tahun. Ini nggak boleh kejadian lagi di S2. Itu awal S2 saya udah serius. Sampai akhirnya semester keempat kan, udah mau selesai, bayar lagi semester 5, lagi sampai semester 7, itu ya udahlah nggak apa-apa, emang timeline mahasiswa beda-beda ya. Jadi saya mencoba legowo dan akhirnya selesai walaupun tertatih-tatih dan tidak menyangka ya, akhirnya sekarang jadi dosen ceritanya. Ini kalau mahasiswa saya nonton, Anda jangan ketawa ya. Nanti kalau ketawa. Itu tadi menyinggung soal skripsi ya, dan timeline mungkin ya. Kita itu kan biasanya memang mahasiswa itu terutama waktu S1 itu punya idealisme tinggi. Betul. Idealisme tinggi idealisme tinggi banget. Termasuk saya ya, mungkin teman-teman juga. Dan juga kalau saya itu perfeksionis gitu. Perfeksionis. Sebenarnya apa sih? Ya mungkin dalam karya-karyanya itu saya tuh mungkin ya mahasiswa satu kelas itu mungkin saya yang paling dibenci sama teman-teman, Pak. Ini S1 ya. Karena saya itu karena gini, saya itu orang paling yang paling tidak suka dapat tugas kelompok. Saya kalau makalah itu pengen sendiri. Pengen sendiri. Karena dalam pikiran saya itu ya kalau kelompok kan biasa ya, ada yang sumbangsi, ada yang enggak kan. Ya, ini mirip sama saya sih. Kenapa saya pengen sendiri ya, karena apa yang saya hasilkan, apa yang saya presentasikan di depan, apa yang kita dialektika di depan kelas dengan teman-teman diskusikan, itu ya buat saya pribadi kan. Mungkin kelihatannya egois, tapi ya itu saya pertahankan gitu. Terus yang lebih parah lagi ya Pak, skripsi. Skripsi saya itu tahu nggak kamu berapa halaman? 350 halaman. Aduh. Aku aja mau mencapai 60 aja butuh berapa? 10 semester. Aku tuh skripsi berarti 3 semester ya. Jadi semester 7, 8, 9 itu cuma mencapai 60 kalau aja skripsinya. Udah sama lampiran tuh. sama sampul artis. Sampul kerasnya. Itu 60. Kalau dikurangi sampul-sampulnya mungkin 49 sih. Tapi kan kayaknya ada minimal ya, kayak tiap kampus beda-beda ya, ada minimal. Itu 300 tuh isinya apa? Fotomu selfie? Enggak lah, itu enggak. Apa? Itu enggak lah. Apa fontnya kamu buat 24 ya? Agak tahu juga itu. Bahkan ada tuh salah satu pemuji saya itu ya dosen saya, dia udah sepuh lah ya, sepuh. Bahkan mungkin sampai nggak siap memuji saya. Sampai Bu, ketika megang skripsimu langsung mau disuruh bacain. Ya pokoknya saya lihat itu dari pertanyaan-pertanyaannya itu cuma normatif saja gitu, formalitas, artinya tidak melihat substansinya. Mungkin nggak tahu itu yang saya yang salah atau bagaimana, nggak tahu ya. Ketika tahu pendelan itu 300 halaman ya udahlah, ini udah apa gitu ya.
Itu saking idealisme saya, saking perfeksionis saya dalam hal itu. Dan memang ada, kalau memang mahasiswa itu S1 terus harus idealis, Pak. Jadi walaupun lama-lama luntur ya. Ya itu persoalan lain. Kan idealisme itu bisa dibawa sampai kapanpun, bisa menyesuaikan situasi. Bahkan kalau teman-teman nih mungkin aktivis ya, aktivis pergerakan, pasti kenal lah yang namanya Suhoki ya. Suhoki. Oh iya, Suhoki ya. Apa sih quote-nya, Pak? Aktivis zaman Soekarno ya. Keturunan Chinese kan? Ya, kan aktivis ya, sering mengkritisi pemerintahannya Soekarno waktu itu. Dan karena memang fungsi mahasiswa itu seperti itu. Dia berkata bahwa keistimewaan seorang pelajar, mahasiswa itu adalah idealisme ya. Jadi ketika mahasiswa masih punya idealisme, berarti dia masih punya keistimewaan. Kalau ada mahasiswa tidak punya idealisme, namanya bukan mahasiswa. Silakan mahasiswa saya cek ya. Anda punya tidak? Kalau tidak, sebaiknya Anda cari idealisme. Jangan keluar ya. Nanti berbahaya. Berbahaya buat idealisme itu perlu ya. Sama aktivis. Ya, pemikiran kritis juga sangat perlu sekali. Ya. Ya kalau ini itu S1 saya. Kalau S2 ya tadi kembali kepada biaya kuliah tadi ya. Kalau biaya sendiri itu punya rasa yang sangat dalam. Saya pun merasakan Pak waktu itu. Saya itu sebelum daftar riset beberapa kampus yang kira-kira waktu itu saya sambil kerja itu gaji saya alokasikan untuk hidup, untuk biaya semester itu cukup nggak sih? Gitu. Riset beberapa kampus dan akhirnya ya saya dapat satu kampus yang dimana tidak ada uang gedung, terus kayak apa miliar?